Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan mengasihinya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Engkaulah Allah, Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat kami bersama-sama mau belajar tentang firman-Mu, agar supaya kebenaran-Mu mampu kami pahami dan kemudian lakukan dalam hidup ini. Berfirmanlah, berbicaralah bagi kami Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita adalah dari Keluaran pasal 14. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31 tentang menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Orang Mesir mengejar mereka dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pernahkah kita mengalami suatu perjalanan di mana ketika kita melakukan perjalanan itu, kemudian kita berada di jalan yang salah, buntu, dan akhirnya kemudian kita tersesat? Bagaimanakah perasaan kita? Sebagian orang pasti akan mencari jalan keluar sambil tetap tenang dan sabar, dan sambil menemukan jalan yang sebenarnya. Tetapi ada pula sebagian orang yang kemudian panik, takut, dan menggerutu sampai mereka menemukan jalan yang sebenarnya. Hal lain yang tidak dapat kita kesampingkan dari pengalaman ini jika kemudian
perjalanan kita dalam menghadapi jalan yang salah ini ternyata mempunyai tour guide atau pemandu perjalanan. Pasti sang pemandu jalan itu entah sahabat, saudara kita, anak kita, apalagi pasangan hidup kita. Jika salah mengarahkan jalan, pasti akan kena imbas dari kemarahan, kegusaran, dan juga kesulitan yang dihadapi. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa juga menghadapi persoalan yang dianggap oleh orang Israel sebagai jalan buntu. Hal ini tentu tidak terlepas dari kenapa perjalanan mereka harus berputar balik dan berkemah di depan Pihahirot. Kita dapat melihat dalam teks pasal 14 ayatnya yang kedua. Bukankah mereka harus menjauhi Mesir dan bukan malah berputar kembali di sana? Di sini kita melihat ternyata bahwa Tuhan mempunyai rencananya. Tuhan yang mengatur dan memimpin bangsanya melalui Musa. Inilah yang disebut dengan skenario atau rancangan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, maka tema khotbah kita saat ini adalah Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Saudara-saudaraku terkasih, mari bersama kita melihat narasi kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan Musa sebagai perpanjang tangannya, dengan Firaun sebagai pemimpin Mesir bersama seluruh pasukan perangnya yang cakap dan ahli. Bagi bangsa Israel dan Musa, situasi yang mereka hadapi bukanlah suatu keadaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sebab sekarang mereka berada dalam ancaman kematian yang nyata. Penyebabnya adalah Firaun bersama pasukannya telah hampir mencapai mereka di satu sisi, dan di sisi yang lainnya bahwa mereka bangsa Israel harus menghadapi kenyataan bahwa jalan yang dituntun oleh Tuhan melalui Musa sekarang adalah jalan yang buntu. Tentu bisa dimaklumi oleh kita karena yang berada di depan bangsa Israel sekarang adalah lautan yang luas dan dalam. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka? Bagaimana mereka dapat melewatinya? Hal yang pasti bagi mereka adalah kematian sudah semakin mendekat. Dalam situasi mencekam dan takut, maka Tuhan berbicara kepada Musa lewat ayat 15 untuk tidak hanya berseru-seru. Ibraninya sa'ak, hanya berteriak-teriak, hanya menjerit. Apa yang diserukan dan diteriakan bangsa Israel? Dalam ayat 11 kita mendapati di sana tentang sungutan bangsanya yang mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga mereka harus mati di padang gurun? Ketakutan bangsa Israel membuat mereka kemudian mengenang masa perbudakan mereka yang nyaman sekalipun ada dalam penindasan. Kita bisa membandingkannya di ayat yang ke-12 pasal 14 ini. Untuk itu Tuhan hendak mengatakan sebenarnya kepada mereka, tak usah bersungut dan mengeluh, apalagi mengingat hal yang telah berlalu dan sebenarnya itu membawa penderitaan. Maka di bagian akhir ayat 15 ini Tuhan menegaskan kepada Musa, katakanlah supaya mereka berangkat. Ibraninya nasa, artinya berjalan terus. Suatu perintah yang tidak masuk akal. Berjalan terus bagaimana kalau di depan ada laut yang tidak dapat diseberangi? Itu pasti yang ada dalam pikiran bangsa Israel. Untuk itu di ayat 16 Tuhan menegaskan kepada Musa, dan engkau, maksudnya dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu, Ibraninya rum, mengangkat ke atas, dan ulurkanlah, Ibraninya natah, membentangkan tanganmu, dan belahlah, Ibraninya baka, membelah air, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut, Ibraninya tafek yam, di tempat kering, Ibraninya yabasha, menjadi kering. Tetapi kemudian Tuhan tidak membuat perjalanan itu pun menjadi mudah. Sebab mempunyai tujuan bukan hanya bagi bangsanya, tapi juga bagi bangsa lain, dalam hal ini Mesir dengan Firaun sebagai pemimpinnya. Di ayat 17 dikatakan, aku, yaitu Tuhan, akan mengeraskan hati, Ibraninya kasak et lev, orang Mesir. Artinya Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Tujuan dari itu semua adalah Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Kita bisa membacanya dalam terjemahan aslinya disebut kabar, agar supaya Tuhan dihormati, dan agar Firaun dengan bangsanya di ayat 18 tahu bahwa akulah Tuhan, Ibraninya Ani Adonai, dan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Setelah itu barulah cara Tuhan menyelamatkan dimulai dari ayat 19 sampai 20 dengan bergeraknya, Ibrani nasa,
malaikat Allah dan tiang awan yang semula berada di depan orang Israel sekarang berpindah ke belakang bangsa Israel, sehingga berada di antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir. Dan awan itu menimbulkan kegelapan, ibaratnya khosyek, sehingga satu dengan yang lainnya tidak dapat mendekat sepanjang malam. Menarik untuk melihat bahwa cara Tuhan menyelamatkan bangsanya sebenarnya menjadi pesan yang kuat bagi Firaun dan pasukannya untuk bertobat, menyerah, dan pulang. Mengapa? Hal ini dikarenakan kegelapan yang meliputi Firaun dengan pasukannya. Apa hubungannya kegelapan dengan pertobatan atau sebaiknya pulang bagi bangsa Mesir? Hal ini tentu karena orang Mesir menyembah dewa Ra, dewa matahari, sebagai sumber kekuatan mereka. Bukankah sebaiknya mereka berseru kepada Ra untuk menghalau kegelapan, sama seperti pada tulah ke-9, sehingga terang bersinar atas mereka? Tapi ini sekaligus juga membuktikan tidak ada Tuhan selain Adonai yang harus dimuliakan. Firaun dan pasukannya lebih memilih maju dengan menutup mata terhadap fakta mereka sebenarnya sudah kalah sebelum dapat menyusul orang Israel. Dalam situasi gelap itulah maka di ayat 21 sampai ayat 22 Musa kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yakni mengulurkan tangannya ke atas laut sehingga semalam-malaman, dalam bahasa Ibraninya kol layil, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah kering, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengahnya, di tanah yang kering, ibaratnya harabah dari air laut. Dan air laut menjadi tembok, ibaratnya khoma, menjadi tembok mereka di sebelah kiri dan kanan. Peristiwa terbelahnya air laut tidak serta-merta menyurutkan Firaun dengan pasukannya. Malahan itu membuat mereka lebih bersemangat untuk mengejar. Tapi kemudian kita melihat mulai dari ayat 23 sampai ayat 25, Tuhan mengacaukan, ibraninya hamam, menghamburkan mereka dengan membuat roda kereta mereka menjadi miring, ibraninya sur. Roda kereta mereka menjadi berbelok atau menyimpang dan kemudian maju dengan berat, ibraninya kebedut, yaitu berat, keberatan. Dalam situasi ini telah menyadarkan pasukan tentara Mesir untuk segera meninggalkan medan itu dengan berkata, marilah kita lari, ibraninya nus, melarikan diri, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang, ibraninya Adonai Laham, Tuhan yang memerangi dan Tuhan yang melawan mereka. Akhirnya kemudian di ayat 26 sampai 28, maka Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk mengulurkan kembali tangannya agar air berbalik menutupi Firaun dengan pasukannya, sehingga tidak ada yang tinggal dari mereka. Berbeda dengan orang Israel di ayat 29 yang berjalan di tempat kering dengan dikelilingi tembok air laut, demikianlah dikatakan di ayat 30 bahwa pada hari itu Tuhan menyelamatkan, ibraninya Adonai Yasa. Tuhan menolong, Tuhan melepaskan orang Israel dari orang Mesir, dan mereka melihat bahwa orang Mesir mati terhantar, ibraninya Mut, mati terluka di pantai laut. Dengan apa yang terjadi maka kemudian ayat 31 dikatakan, orang Israel menjadi takut, ibraninya Yare, dan percaya, ibraninya aman, kepada Tuhan dan kepada Musa sebagai hambanya. Saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan, melalui kisah orang Israel menyeberangi laut Teberau, maka kita diingatkan untuk pertama, selalu percaya kepada Tuhan sekalipun mungkin apa yang sedang kita kerjakan, kita usahakan, kita lakukan, dan yang sedang kita layani saat ini seperti berada dalam situasi orang Israel terlihat sulit dan buntu. Ingatlah, Tuhan sedang melakukan suatu perubahan besar dalam kehidupan kita melalui suatu tahapan-tahapan yang paling sulit dalam hidup ini, agar kita naik tanpa menjatuhkan serta merugikan orang lain. Kita mencapai tujuan dan berjaya tanpa membuat orang lain kehilangan daya dan tak berdaya karena kita. Kita sukses karena on proses, sehingga tetap progres dengan tidak membuat orang lain protes atas pencapaian kita, karena kita tidak menyerah dalam situasi sulit, tapi terus berserah kepada Tuhan. Hal yang kedua, menjadi pemimpin yang baik tidak hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana ia berkarya. Stephen Covey mengatakan, apa yang kamu lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu katakan. Belajarlah dari Musa yang walaupun terdesak, dimarahi dan menjadi tempat amarah bangsanya, tapi ia tetap setia kepada Tuhan. Musa tidak hanya setia mendengar, tapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ingatlah, jadilah pemimpin dan bukan hanya seorang pemimpin.
dengarlah suara Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan inginkan, dan bukan melakukan apa yang engkau inginkan. Hal yang ketiga, jangan mengeraskan hati, karena kekerasan hati akan membawa kehidupan yang tidak mensejahterakan, malah lebih kepada kematian. Belajarlah dari Firaun bahwa dengan mengeraskan hati ia telah membawa orang lain mengalami kerugian bukan hanya materi tapi juga jiwa. Jadilah orang Kristen yang memiliki kelembutan hati, karena dalam kelembutan pasti ada kebahagiaan. Ingat Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hal yang keempat, Firaun juga menyadarkan dan mengingatkan kita jangan menjadi seorang pemimpin yang sama sepertinya. Pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk mencapai semua ambisinya pribadi. Pemimpin yang mengorbankan orang lain, dan seorang pemimpin yang membinasakan orang lain. Kelima dan terakhir, teruslah percaya kepada jalan Tuhan yang mengatur hidup kita masing-masing. Tidak ada yang terlalu sukar dan sulit saat kita terus percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kesulitan hari ini bukan berarti kesuksesan tidak akan kita miliki. Teruslah percaya, teruslah melangkah dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Firman telah diberitakan, kami mendengarnya dengan sukacita, dan kami mau melakukannya dengan setia. Roh Kudus kiranya akan terus menyertai kami, sehingga kami menjadi alat berkat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang boleh kami rasakan, kami dengar, terima saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.